Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Aulia Putri dengan NIM 2104275. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik, yaitu tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah kebijakan publik dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 jurnal internasional. Baiklah, judul artikel pertama saya tentang evaluasi penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum terhadap virus corona, protokol kesehatan penyakit COVID-19 di tahun 2020. Baiklah, pandemi COVID-19 yang melanda dan berlangsung cukup lama di dunia ini memberikan efek yang luar biasa bagi peradaban manusia dalam berperilaku dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Tidak sedikit negara-negara di dunia mengalami kemerosotan yang tajam dalam sektor perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Penduduk di dunia dituntut untuk toleransi dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah pun tidak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mempersempit ruang gerak penyebaran COVID-19 yang dilakukan secara berjenjang dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Harmonisasi kebijakan ini diharapkan mampu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 yang terus bekerja tidak kenal lelah dan takut dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan. Bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 adalah merupakan garda terdepan dalam penanganannya. Diharapkan dengan maksimalnya bidang ini dapat mengurangi beban bidang kesehatan sebagai penanganan akhir. Kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berangkat dari PPKM darurat sampai dengan saat ini PPKM level dianggap mampu mengatasi permasalahan penyebaran COVID-19. Hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat terkonfirmasi, tentunya juga dengan dukungan manifest pelaksanaan vaksinasi di seluruh pelosok negeri. Instruksi tentang PPKM yang dimulai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat yang kemudian ditindaklanjuti oleh kebijakan PPKM level dianggap mampu memutuskan mata rantai COVID-19. Penyebaran COVID-19 ini berhasil memetakan instrumen-instrumen pendukung kebijakan baik berupa perubahan perilaku masyarakat maupun mengurangi jumlah yang terkonfirmasi. Selanjutnya kita akan membahas bagian pembahasan. Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan ataupun kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 dan 45 Tahun 2020 adalah bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten sebagai turunan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Banten. Thomas R. Day dalam Unstrengthening Public Policy menyatakan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah tersebut untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Abidin tahun 2006, evaluasi secara lengkap mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama,
evaluasi awal sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan atau ex-ante evaluation. Evaluasi tersebut terhadap kebijakan penerapan disiplin telah dia lakukan sejak awal, baik evaluasi melalui forum, satgas maupun forum pimpinan daerah. Yang kedua yaitu evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring. Demikian juga evaluasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan atau monitoring, di mana setelah melaksanakan tugas dilakukan evaluasi atas apa yang telah dikerjakan oleh bidang penegakan hukum dan bidang pendisiplinan. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan atau ex post evaluation. Evaluasi ini dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Suatu kebijakan publik idealnya ketika diterapkan telah mengalami uji publik maupun harmonisasi dengan kebijakan lainnya, dan kebijakan publik yang baik mampu meminimalisirkan ketidakpuasan atau resistensi. Kebijakan publik yang diambil dalam rangka penanganan COVID-19 ini mulai dari pemberlakuan PSBB dan juga PPKM dirasa mampu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ditandai dengan menurunnya angka terkonfirmasi dan angka penggunaan kamar-kamar khusus yang terpapar. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambah dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 ini lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penurunan level kota dari level 3 menjadi level 2 dengan capaian total vaksinasi dosis 1 minimal sebesar 50%, dan capaian vaksinasi dosis 1 ini lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesar 40%. Dan yang kedua yaitu penurunan level kabupaten atau kota dari level 2 menjadi level 1 dengan capaian total vaksinasi dosis 1 ini minimal sebesar 70%, dan capaian vaksinasi dosis 1 ini lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesar 60%. Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu yang pertama, proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan ini telah dilakukan sesuai dengan tatanan pembuatan kebijakan. Walau kebijakan ini diambil dalam kondisi membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaannya, karena situasi COVID-19 ini belum pernah terjadi dan merupakan bencana non-alam yang penanganannya membutuhkan kerjasama aktif dari semua stakeholder. Dan yang kedua, proses implementasi. Proses implementasi ini dari suatu kebijakan sangat tergantung dari pengawasan, pelaporan, dan sumber daya pelaksanaan kebijakan. Maka, pemerintah menindaklanjuti dengan senantiasa melakukan rapat-rapat rutin terkait implementasi kebijakan pelaksanaan. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tim Satuan Tugas Provinsi Banten baru dapat diterapkan melalui sanksi yang bersifat administratif dan sanksi kerja sosial, di mana para pelanggar hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan melakukan hukuman-hukuman baik berbentuk fisik maupun melakukan sesuatu yang bersifat edukatif. Walau sebagian kabupaten atau kota telah memberikan sanksi atau denda administrasi berbentuk uang, hal ini dirasa tidak cukup memberikan efek jera sehingga terlihat dengan besarnya jumlah pelanggar protokol kesehatan, terutama yang tidak memakai masker dan berkerumunan.
Selanjutnya yang ketiga, konsekuensi kebijakan. Konsekuensi kebijakan dari kebijakan yang dikeluarkan berdampak pada situasi yang tidak kondusif, terutama terkait perekonomian, dan ini merupakan konsekuensi yang wajar. Dan pemerintah juga telah memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat ataupun badan hukum yang terkena dampak dari pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut. Implementasi penerapan dan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dihadapkan pada situasi di mana antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, sehingga menghambat pelaksanaan tugas sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan dan pemerintah pimpinan. Situasi perekonomian masyarakat sangat posisi terkoreksi menuju situasi yang semakin sulit dikarenakan adanya kebijakan memberlakukan PSBB di mana dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas sosial dan perekonomian, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan kepada ribuan tenaga kerja dan dampak lainnya terhadap perekonomian. Selanjutnya yang keempat, dampak kebijakan efektivitas. Dampak kebijakan dampak diukur dari efektivitas hasil yang dicapai dengan menurunnya kasus terkonfirmasi dan minimnya keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19. Menunjukkan efektivitas dari kebijakan ini, adapun jumlah pelanggar kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Evaluasi kebijakan menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan terkait efektivitas suatu kebijakan. Dengan dilakukannya evaluasi, maka bisa memberikan arah tindak lanjut pemberlakuan kebijakan dan memberikan informasi-informasi akan hal-hal yang harus dilakukan dan dilengkapi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sampai saat ini tingkat keterisian tempat tidur serta jumlah pelanggar protokol terus berkurang. Pun dengan turunnya level PPKM menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan efektif. Baiklah, judul artikel saya yang kedua tentang evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022. Kota Bekasi sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pendapatan hasil daerah yang cukup menjanjikan. Berbagai bentuk bisnis dan industri besar telah berhasil menarik investasi domestik dan internasional yang berkontribusi pada perdagangan global. Karena banyaknya barang dan jasa yang diproduksi, media dan iklan memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mengedukasi konsumen tentang produk-produk tersebut. Server pajak iklan sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Reklame berperan sebagai media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas dan ditempatkan di sepanjang jalan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tim implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pajak reklame yang dapat digunakan untuk mendanai inisiatif pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Pedoman penyelenggaraan reklame disusun sebagai bagian dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Pajak reklame ini merupakan salah satu pendapatan pajak daerah bersama dengan pajak reklame Kota Bekasi yang merupakan daerah mandiri di Provinsi Jawa Barat. Memiliki prospek keuangan yang sangat tinggi untuk meningkatkan perdagangan. Bisnis-bisnis besar telah berhasil menarik investasi domestik dan internasional. Banyak produk yang berasal dari barang dan jasa. Spanduk berhasil menarik investasi domestik dari internasional. Banyak produk yang berasal dari barang dan jasa. Spanduk berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman dan kerusakan keindahan kota dari banyaknya papan reklame. Ada banyak tiang-tiang besar yang dapat menyebabkan kerugian materi dan manusia.
Tujuan utama dari tinjauan ini adalah kebijakan publik, bukan menyalahkan bagaimana menguranginya ataupun menutupi kesenjangannya adalah pekerjaan selanjutnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan ini harus dilihat dari sudut pandang yang positif. Evaluasi mencoba untuk menentukan tingkat keberhasilan dan harapan untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan dengan yakin apakah kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dievaluasi dan ditelaah untuk potensi perbaikan masa depan. Perhatian utama dari evaluasi ini adalah output, hasil dan dampak dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang bertanggung jawab dan terbuka, sistem pajak pusat dan daerah menyediakan dana untuk negara. Pemungutan pajak reklame merupakan salah satu sumber pendanaan. Tujuan dari pajak reklame ini adalah untuk meningkatkan jumlah uang pajak yang diinginkan sebagai pendapatan asli daerah yang akan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dalam rangka evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai dengan 2022, realitas yang dihadapi adalah target dan realisasi, kesadaran wajib pajak dan proses pemungutan pajak reklame dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk digunakan pembangunan fasilitas di daerah. Peneliti juga akan mengeksplorasi penggunaan teori evaluasi kebijakan William dan tahun 2013 dalam perdebatan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu penilaian tergantung pada sejumlah faktor termasuk efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, kesesuaian. Berikut ini adalah bagaimana faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kajian evaluasi penerapan kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022. Efektivitas. Sejauh mana sebuah program memenuhi tujuan maksimum yang diproyeksikan atau mencapai tujuan melalui tindakan adalah ukuran efektivitasnya. Berdasarkan studi evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022, tujuan implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara tersebut akan tercapai. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Pencapaian target dan realisasi pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame ini dapat dijadikan tolak ukur efektivitas evaluasi pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi terhadap hasil yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini, Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksanaan pemungutan pajak reklame secara maksimal. Selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi dalam penelitian evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022 sudah berjalan dengan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022 ini sudah berjalan lancar dan efisien. Yang ketiga yaitu kecukupan. Tingkat kecukupan efektivitas ditentukan oleh seberapa baik kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan, nilai ataupun peluang yang menciptakan masalah. Kriteria kesesuaian menyoroti hubungan yang erat antara hasil yang diinginkan dan alternatif kebijakan. Pada saat melakukan penelitian untuk penelitian evaluasi implementasi kebijakan
pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022 kecukupan bertepatan dengan sejauh mana kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dalam penerapannya apakah sudah tepat. Dan yang keempat yaitu ekuitas. Menurut William Endan, kesetaraan mengacu pada distribusi hasil dan upaya di berbagai kelompok dalam masyarakat dan secara langsung berkaitan dengan alasan hukum dan sosial. Kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan adalah kebijakan yang berfokus pada pendistribusian upaya secara adil dan merata atau diarahkan pada pemerataan. Dan yang kelima, akurasi. Karena pertanyaan apakah sebuah kebijakan ini cocok tidak terikat pada satu kriteria, tetapi pada dua ataupun lebih kriteria gabungan, maka ketetapan merupakan kriteria yang terkait erat dengan rasionalitas dan substantivitas. Ketetapan tujuan program dan keandalan asumsi-asumsi yang mendukungnya menjadi acuan. Dalam penelitian evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame ini di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022, ketetapan mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan tepat. Selanjutnya akan membahas tentang hambatan-hambatan yang ditemui dalam evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang pertama tentang kendala pemungutan pajak reklame, yaitu layanan pendaftaran online di website yang terkadang membutuhkan waktu penerbitan SKPD dan izin reklame. Yang kedua, banyak wajib pajak yang tidak sadar dan tidak memiliki izin reklame. Yang ketiga, ada banyak elemen sampingan dan sulit untuk bertemu dengan pemilik bisnis secara langsung. Dan yang keempat, banyak orang tidak mengetahui bahwa iklan memerlukan izin dari pemerintah setempat. Dan yang kelima, wajib pajak tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi hambatan dalam evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang pertama, upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyisir wajib pajak reklame potensial dan sosialisasi terkait layanan one day service, di mana pembayaran pajak reklame dan perizinan reklame ini dapat langsung dilakukan pada hari itu. Dan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang belum memiliki izin reklame agar mereka sadar. Dan yang ketiga, melakukan pendaftaran, melakukan sosialisasi dan mengundang wajib pajak. Yang keempat, di Kota Bekasi, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala pemungutan pajak ini adalah dengan mendatangi lokasi secara langsung dan berbicara dengan wajib pajak yang bersangkutan. Yaitu kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan hasil temuan investigasi dan pembahasan mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 ini adalah yang pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame ini di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tahun 2020 sampai 2022 belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena kesadaran wajib pajak yang masih rendah, penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi yang masih kurang optimal. Yang kedua, hambatan yang dialami dalam evaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak reklame. Sulitnya bertemu dengan wajib pajak dan terkadang membutuhkan waktu dalam penerbitan SKPD dan izin reklame dengan pelayanan pendaftaran secara online di website yang terkadang membutuhkan waktu.
Yang ketiga, upaya yang dilakukan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah pemerintahan berusaha mengatasi hambatan tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara ketat. Pengawasan secara langsung dan pengawasan secara langsung. Baiklah, cukup sekian presentasi dan pembahasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.